Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dan semoga sehat selalu. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKWU ya, kelas 11 RPL ya, khususnya ini kelas 11 RPL, rekayasa perangkat lunak. Oke, untuk mempersingkat waktu ini yang pertama itu adalah materi apa ini? Tentang peluang usaha. Peluang usaha. Kalian harus bisa membaca peluang ya untuk berwirausaha. Oke, next. Yang pertama adalah peluang dan inspirasi usaha. Pastinya ada faktor-faktor tertentu yang bisa menginspirasi kalian. Ada faktor yang pertama, ada faktor internal. Yang kedua nanti faktor eksternal. Apa sih faktor internal? Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sebagai subjek. Kamu sebagai subjek. Misalnya A, pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan kamu itu apa tentang jurusan kamu terutama yang saat ini. Yang B adalah pengalaman dari individu itu sendiri. Nah, pengalaman dari individu sendiri. Kamu mungkin pengalaman pergi kemana, melihat ini kamu bisa. Itu juga faktor internal. Yang C, pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah. Ini pengalaman ketika kamu melihat orang lain mendapat masalah dan bisa menyelesaikan. Itu juga pengalaman dari faktor termasuk internal. Yang D, intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Jadi kamu sebuah pemikiran, memiliki ide apa dan kamu rasa itu bagus, itu adalah faktor internal sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa? Jadi faktor eksternal itu hal-hal yang dihadapi seseorang dalam merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Contoh A, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Masalah apa yang sudah kamu hadapi tapi belum terpecahkan, itu masalah apa? Yang B, kesulitan yang dihadapi dalam sehari-hari. Kamu setiap hari itu mengalami kesulitan apa yang belum terselesaikan. Yang C, kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain. Kebutuhan apa? Yang D, pemikiran yang besar untuk menciptakan suatu hal yang baru. Jadi kamu memiliki inovasi untuk menciptakan hal yang baru, itu adalah faktor eksternal. Oke, next. Ini adalah diagram inspirasi ya. Ada faktor eksternal dan internal jadi satu menjadi titik temu. Titik temu itu adalah kreativitas dengan kalian mencari sebuah ide itu menjadi sebuah titik temunya dan akan menjadikan hasilnya banyak ide dan kita lanjut menjadi inspirasimu ingin membuat apa, usahanya itu apa. Next, inspirasi atau ide. Oke, inspirasi atau ide di sini pastinya juga memiliki ciri-ciri tertentu ya. Yang pertama, tentang ide yang berhubungan erat dengan pasar. Kalau biasanya kamu lihat pasar itu apa? Banyak orang jualan. Kalau di pasar tradisional ya memang jualan sayur, buah, dan lain-lain, baju. Nah, jadi cirinya itu apa? Pertama, satu, mampu memenuhi kebutuhan dari konsumen atau pasar. Kalau kamu dari komputer, semisal ini lagi zamannya teknologi, kamu jualan komputer, teknologi yang bagus, berarti kamu produksi yang banyak atau beli yang banyak, nanti kamu jual. Yang kedua, memiliki keunggulan yang bersaing. Komputer itu jelas bersaing ya. Ada misal yang sekarang ada Core i7, sebelumnya ada i5, ada i3, ada Pentium 4 dan kebawahnya lagi. Yang ketiga adalah ada nilai uang atau bisa dinilai dengan uang. Jadi barang kamu komputer bisa dijual kan menjadi uang tuh. Itulah wirausaha. Yang kelima, memenuhi aspek kreativitas dan inovasi yang bersifat solusi atau penyelesaian masalah dan kesulitan selama ini belum ada orang yang mampu menyelesaikan. Apa ya?
Kalau semisal komputer ya sekarang hubungannya dengan printer, wah daripada tulisan tangan itu jelek, nah sekarang pendidikan ketik kemudian komputer, nah itu kan seperti solusi ya. Nah itu jadinya praktis. Kemudian selanjutnya ciri usaha yang potensial. Ciri usaha yang potensial itu apa saja? Kalau potensial, kalau saya gambarkan ini adalah seperti buah anggur. Wah, siapa sih yang nggak suka dengan buah anggur? Dan ciri usaha yang potensial itu satu adalah usaha itu memiliki nilai jual yang tinggi. Kalau ini saya contohkan buah itu ya nilai jualnya juga tinggi. Kalau kalian jual dengan komputer atau jasa tentang komputeran juga pastinya harganya tinggi lah. Dan yang kedua, bukan hanya ambisi pribadi semata tapi sifatnya nyata. Bukan hanya sebuah omongan, tapi silahkan kamu realisasikan jadi hal yang nyata. Yang ketiga, usaha itu umumnya waktu bertahan yang lama di pasar. Komputer juga bertahan lama di pasar ya. Semisal nggak hanya jualan komputer loh ya, tapi ada servisnya juga. Soalnya komputer itu lemot, banyak virusnya, kamu bisa servis, bisa install ulang, itu juga termasuk jasa servis ya, jasa penjualan komputer dan servis komputer. Nah bagus itu. Kemudian yang keempat, tidak menghabiskan modal uang karena terlalu besar investasinya. Ya aslinya kalau komputer jelas investasinya harus besar juga sih harusnya, karena produk-produk sekarang memang mahal. Tapi kan selain kamu menjual barangnya, kamu bisa menjual jasanya, jasa servis, spare part itu ada. Dan yang kelima, tidak bersifat momentum atau sifatnya musiman. Kalau seperti buah anggur ini mungkin pasar ini musiman ya, tapi kalau komputer kan nggak musiman. Karena tiap hari orang itu menggunakan komputer lah, pasti elektronik, apalagi jurusan LPL setiap hari itu pegangannya komputer. Kemudian yang keenam, bisa ditingkatkan skala menjadi skala industri. Skala industri berarti kamu harus bisa merakit juga. Kamu beli spare part sana, kemudian kamu jadikan satu, mod dirakit, setelah dirakit jual, itulah industri. Oke, next. Di sini adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Peluang usaha yang baik itu seperti apa cirinya? Satu, peluang itu original dan tidak meniru. Berarti peluang itu memang asli dari ide kamu, peluang itu. Kalau jurusan NPL itu kan udah banyak sih, tapi tidak apa-apa, tidak ada salahnya kalian meniru itu. Tapi kan tempatnya beda. Misal satu tempatnya di Karangrejo, yang satu tempatnya Sampangan, tempatnya di Unika, nah itu kan dekat itu. Oke. Yang kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa mendatang. Ya di pasar mendatang, di tahun mendatang, berarti untuk komputer itu harus mengikuti ya. Sekarang zamannya Core i7, berarti kamu siap-siap untuk menghadapi Core i9. Nah selanjutnya itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan. 4. Tingkat visibilitas kelayakan usaha. Jadi perakitan komputer yang kamu hadapi, yang kamu rakit, itu harus benar-benar bisa digunakan dan layak untuk mereka, orang lain gunakan. Jadi tidak hanya untuk konsumsi kamu, tapi untuk orang lain juga. 5. Bersifat ide yang kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari orang lain. Nah di sini itu bukan tiruan orang lain. Semisal ini kamu merakit sebuah komputer i5 atau kamu membuat software apa ya, kamu modifikasi. Nah modifikasi itu adalah ide kreatif kamu, modifikasi ini loh ya, bukan kamu niru. Aslinya bentuknya kotak, kamu bisa buat mungkin agak lonjong atau apa, itu kreativitas kamu sendiri.
Kemudian nomor 6, ada keyakinan bisa mewujudkan dan sukses untuk menjalankannya. Bisa, itu bisa. Nomor 7, ada rasa senang menjalankannya, benar-benar suka dengan bisnis tersebut. Berarti memang dari hobi. Kamu harus memiliki hobi. Karena kamu sudah di jurusan FPL, berarti memang hobinya kamu itu apa. Oke. Next, semisal ini materi sudah selesai. Jika ada pertanyaan nanti bisa di grupnya juga bisa, atau di komen di link YouTube-nya juga bisa. Oke, terima kasih untuk anak-anakku kelas 11 RPL. Selesai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.